Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga 12. Sekali lagi, Injil Matius pasal 19 ayat 1 sehingga 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hal hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian kerana semuanya sendiri oleh kerana surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati. Hari ini kita teruskan dalam siri khotbah dari buku Matius. Dan kita sampai ke bab ke-19. Dan di dalam fasa 19 ini akan mengajar kita satu perkara yang sangat penting, tetapi satu perkara yang sangat sensitif. Ya, ini bagaikan ya di dalam bahasa Inggris, ianya dikatakan is a hot potato topic. Ya, ataupun kalaupun dia diibaratkan seperti satu topik yang akan panaskan telinga. Ya, mengenai satu topik yang sangat sensitif dan sukar ditangani. Ya, sukar ditangani bukan kerana Alkitab tidak jelas ya dengan jawabannya. Firman Tuhan sangat jelas. Masalahnya adalah hati kita yang keras, yang tegar, tidak dapat ataupun selalu menolaknya. Oleh kerana itu ianya sangat sukar ditangani. Ianya seperti Yesus berkata kepada ya orang-orang Farisi di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ya di dalam Matius 19 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak dari mula tidaklah sedemikian. Ya.
Firman Tuhan dengan jelas telah menyatakan rencana Allah mengenai perkawinan, mengenai pernikahan. Dari mula. Dan ianya jelas dan ianya tidak berubah. Sampailah hari ini dan sampai selama-lamanya. Masalahnya bukannya firman Tuhan yang tidak jelas. Firman Tuhan jelas, semua kata jelas. Tetapi masalahnya adalah karena kekerasan ketegaran hati kita yang tidak sanggup menerimanya. Ya. Sebelum saya meneruskan ya mengajar mengenai topik ini yaitu mengenai perkawinan dan juga perceraian. Ya, ada baiknya kita fahami situasi dan juga latar belakang di mana perkara ini dibahaskan ya semasa oleh orang-orang Farisi bersama dengan Yesus. Ya. Mereka datang kepada Yesus dan ya mengajukan soalan mengenai perkawinan dan juga perceraian ini. Mereka bukan bertujuan untuk belajar, untuk minta nasihat. Ya, tetapi sebenarnya mereka datang ya untuk memerangkap Yesus. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan dalam ayat yang ketiga, ya dalam ayat ketiga menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobainya, untuk coba memerangkapnya. Mereka harap di mana Tuhan Yesus akan menjawab salah dan mereka akan menuduh dia. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa motif mereka dari mula ya bukannya untuk menerima nasihat, bukan untuk menerima pengajaran, tetapi untuk memerangkap Yesus. Mereka hakikat sebenarnya adalah mereka mau mencoba membunuh Yesus. Dan kita di dalam siri khotbah ini telah pun belajar ya dari awal lagi ya seawal bab ke-12. Firman Tuhan telah pun menyatakan bahwa mereka ya berusaha untuk membunuh Yesus. Itulah motif mereka. Ianya sama seperti kalau kamu masih ingat di dalam bab-bab yang lebih awal dari sebelum ini, ya di mana ada sekali mereka datang juga untuk mencobai Yesus, merangkap Yesus dengan satu soalan sensitif. Adakah patut kita bayar cukai kepada kaisar? Masih ingat? Ya. Jadi motif mereka bukan untuk belajar, tetapi ya mempunyai niat buruk terhadap Yesus. Jadi ini adalah latar belakangnya. Kenapa perkara sensitif seperti begini ya muncul di bab ke-19. Namun begitu, walaupun niat mereka jahat, Yesus mengambil kesempatan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya. Walaupun niat mereka buruk, tetapi Yesus mengambil ya dan memutarkan situasi itu sebagai satu pengajaran buat kita semua hari ini. Jadi selain daripada sifat sensitif topik ini, ya, topik ini juga merupakan satu topik yang sangat luas untuk saya dapat mengajar ya secara keseluruhan di dalam masa yang singkat ya di dalam ibadah ini. Saya bergumul sebenarnya ya di dalam persiapan firman Tuhan karena topik ini sangat luas. Ya. Dan sebenarnya saya mencoba ya untuk ya memadatkan semuanya di dalam 40 menit ini. Mengajar sekaligus. Di dalam persiapan saya coba begitu. Tetapi di dalam persiapan seterusnya dan kemarin
Ya, kemarin tengah hari sebelum kebaktian, setelah saya melihat kembali ya dan semua apa yang saya ingin bawakan, saya membuat keputusan. Ya, oleh kerana topik ini sangat luas, saya tidak mau memburu-buru juga. Saya akan membawakan 2 poin sahaja hari ini. Dan poin yang ketiga, perkara yang lebih sensitif, yaitu mengenai perceraian dan juga kawin semula. Itu saya akan bawakan pada minggu depan. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini kita akan melihat poin pertama dan kedua. Dan poin yang ketiga, minggu depan kita akan belajar bersama-sama. Tambahan pula, saya sadar bahwa topik ini bukan mudah untuk kita bawakan. Untuk semua para pengkhotbah juga bergumul dalam hal ini. Kerana di dalam ibadah seperti ini, ada pelbagai orang di dalam kedudukan yang berbeza. Ada yang masih bujang, ada yang sudah kawin. Ada juga di tengah-tengah kita, saudara-saudari yang telah pun bercerai. Ataupun yang membesar di dalam keluarga yang telah pun pecah belah, yang hancur. Akibat perceraian dan sebagainya. Ada juga di antara kita yang sudah kawin semula. Jadi di dalam ibadah seperti ini, kita ada banyak saudara-saudari yang mempunyai pengalaman dan juga situasi yang sangat berbeza. Saya faham kesukarannya. Dan oleh itu ianya juga agak sukar untuk saya untuk menangani topik ini yang seluas ini. Kerana masa tidak mengizinkan saya menjawab dan juga menyatakan ataupun menasihati semua golongan-golongan yang berbeza. Jadi oleh itu, kalau khotbah hari ini, pada pagi hari ini, membuat kamu rasa tidak selesa. Sama ada kamu terasa terpukul ataupun tersinggung. Saya ingin dengan rendah hati, ingin mendorong, menasihati Anda semua, jangan kecewa, jangan putus asa. Dengar terus sampai habis, sampai ke penghujungnya. Kerana di dalam khotbah ini, di akhirnya kamu akan dapati bahwa semua yang Tuhan ajari kita, semua yang firman Tuhan bentangkan di sini, adalah untuk kebaikan, bukan untuk kebinasaan. Ada amin, saudara? Tuhan di sini mau menyembuh dan bukan untuk menyakiti. Tuhan di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memerdekakan, memberi kekuatan kepada setiap orang yang mencari Tuhan. Ada amin, saudara? Inilah tujuan firman Tuhan. Ya, ada saat-saatnya di mana kami akan rasa kurang selesa. Ini adalah ibadah yang keempat yang saya bawakan sekarang ini. Saya telah pun khotbah di dalam 3 kebaktian yang sebelum ini. 1 semalam dan 2 pagi tadi. Dan ianya bukan senang. Dan secara pribadi saya fahami, saudara, akan situasi dan juga pergumulan, dan apa yang Anda lalui. Saya di sini bukan untuk memperkecilkan ataupun memperli ataupun menghina. Tetapi kebenaran firman Tuhan kadangkala ianya akan membuat kita kurang selesa. Tetapi saudara, sebagaimana yang saya katakan, tetap pegang pada firman Tuhan. Sebab di akhirnya
kita akan beroleh kekuatan. Ada amin? Ada amin? Semua kata kekuatan. Kata sekali lagi kekuatan. Ya, jadi oleh itu ya saya ingin saudara dan saudari bersiap hati. Dan kita sekarang ini menyelami topik yang besar ini, yaitu perkawinan yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita kata sama-sama, 1, 2, 3, perkawinan yang dikehendaki oleh Allah. Perkawinan ya, yang sesuai dengan kehendak Allah dari mula adalah ya sebuah ikatan seumur hidup di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, di antara suami dan istri. Itu adalah rencana Allah. Ya, itu adalah kehendak Tuhan dari mula dan ianya tidak berubah. Ya, dan ianya tidak akan berubah selama-lamanya. Inilah kehendak Tuhan ya di dalam perkawinan. Perpisahan jangka masa panjang ataupun perceraian ya bukanlah sebahagian daripada konsep perkawinan yang ditetapkan di dalam Alkitab. Dalam kata lain, ya, perceraian bukanlah sebahagian daripada kehendak Allah. Itulah sebabnya di dalam upacara perkawinan, setiap pasangan dinasihati. Bukan saja setiap pasangan dinasihati, seluruh jemaat dinasihati oleh padri, ya, yang mengendalikan ya nikah kudus. Menasihati semua bahwa tidak memasuki ke dalam pernikahan secara terburu-buru atau hanya sekadar memenuhi keinginan pribadi. Nikah kudus haruslah ya diterima ataupun dijalani setelah doa dan setelah berfikir secara secara jelas, dan di dalam komitmen yang kita ada, kita masuki ke dalam perkawinan ataupun pernikahan. Tuhan Yesus sendiri telah menjelaskan dan menyatakan ya apa yang ditetapkan sejak penciptaan. Semua kata sejak penciptaan. Sejak penciptaan artinya sejak mula. Inilah yang telah ditetapkan. Dalam kata lain, kehendak Tuhan dengan begitu jelas sehingga kita tidak perlu ragu-ragu mengenainya. Kita tidak perlu berpikir ya kayaknya atau tidak. Ianya jelas. Okay? Sejelas yang kita fahami. Ya, jadi oleh itu di dalam Matius pasal 19 ayat 4 hingga 6 firman Tuhan Yesus ya menyatakan dengan jelas kehendak Tuhan dari mula. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wih, lembutnya suara kamu hari ini. Kehendak Tuhan dari mula, sejak penciptaan, ya adalah ini. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa kehendaknya ya adalah perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara suami dan istri. Tidak ada tafsiran lain mengenainya. Hanya sejelas apa yang kita baca.
Jadi untuk setiap murid Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang serius mengikuti Tuhan, ya, inilah kehendak Tuhan. Inilah tujuan Tuhan bagi hidupmu. Dan kepada setiap murid Kristus, setiap orang Kristen, kita harus memegang kebenaran ini dan tidak menoleh daripadanya. Inilah apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita perlu berpegang teguh dan mentaatinya. Jadi kepada semua anak muda yang belum lagi berkawin, biarlah firman Tuhan pada pagi ini, kebenaran firman Tuhan mengenai ya kekekalan, ya perhubungan antara suami dan istri diukir di hatimu. Supaya di dalam persiapanmu untuk bernikah, untuk berumah tangga di hari akan datang, kamu akan menjejak masuk ke dalam ya perkawinan dengan ajaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan yang jelas. Bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dari mula. Perkawinan adalah untuk seumur hidup. Ada amin? Dan kepada kita yang sudah berkawin, walau sesukar manapun keadaan rumah tangga kita, pasti. Saya sendiri telah berkawin lebih dari 30 tahun. Ada masa senang susahnya, ada masa ketegangannya, ada masa perselisihannya. Ya, tidak kira suka atau duka, sesukar manapun keadaan rumah tangga Anda, berusahalah untuk mengatasinya bersama. Karena ini kehendak Tuhan buat kita. Amin saudara. Kita tidak boleh lupa janji yang kita lafazkan kepada istri ataupun suami kita. Janji yang kita lafazkan di hadirat Tuhan dan juga di depan jemaat. Lebih-lebih lagi kepada pasangan kita. Di mana di dalam bahasa Inggrisnya for better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. I will be true and faithful. Till death do us part. Dalam BM-nya, ini saya bagi kuis untuk Reverend Enzen. Ya, BM-nya apa ya? Baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam keadaan sihat maupun kurang sihat, serta mengasihi dan menghormati engkau sehingga kematian memisahkan kita. Inilah janjiku kepadamu. Sehingga apa? Kematian memisahkan kita. Inilah janjiku. Inilah sumpahku kepadamu. Amin saudara. Inilah kehendak Tuhan. Bayangkan sepasang kasut. Jikalau kami lekatkan sepasang kasut bersama. Dan kita coba memisahkannya. Dan kita maksa untuk merobeknya, memisahkannya. Kita akan dapati bahwa dua kasut itu tidak akan sempurna seperti sebelum. Ianya sudah rosak, sudah koyak. Perceraian saudara-saudari dalam Kristus yang dikasihi. Perceraian bukan hanya sekadar proses undang-undang untuk berpisah.
Ia membawa kelukaan, parut, kebinasaan, kehancuran oleh akibatnya. Oleh sebab itu di dalam kitab Maliaki, Tuhan menganggap perceraian itu adalah satu tindakan keganasan. Oleh itu Tuhan berkata, saya benci, saya tidak terima perceraian. Karena ianya itu di mata Tuhan, ianya adalah suatu keganasan. Bukan sahaja terhadap pasangan lelaki dan perempuan suami istri. Lebih-lebih lagi kalau ada anaknya. Semuanya dirobek, hancur. Saya selalu dengar ibu bapak yang ingin bercerai mengatakan, oh nak, tidak apa ini ya, saya dengan ayah bercerai ini adalah isu orang dewasa. Kami masih mengasihimu, ianya tidak berubah. Ianya tidak terjadi sedemikian, saudara. Karena anakmu adalah sebahagian daripada darah dagingmu. Perceraian membawa kebinasaan yang besar. Di dalam pelayanan 30 tahun, lebih dari 30 tahun saya telah pun melihat banyak keluarga, banyak anak-anak yang telah melalui trauma dan juga kepedihan, keperitan, kepahitan oleh kerana perceraian orang tua mereka. Dan ada yang sampai hari ini lukanya masih tidak sembuh. Jadi jangan kami anggap perceraian itu adalah perkara yang biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus paham bahwa perceraian itu membawa suatu kekejaman atas keluarga kita. Suatu keganasan. Ya mungkin kata-kata tidak dapat menjelaskan. Tetapi kehancurannya secara batinnya adalah sangat besar. Ramai antara kamu yang mungkin masih mengalaminya. Ataupun yang sudah mengalaminya. Ataupun sedang mengalaminya. Perceraian bukan jawaban. Karena kehendak Tuhan di dalam perkawinan adalah sepanjang umur. Amin saudara. Amin saudara. Namun demikian, kita juga sadar. Walaupun kehendak Tuhan begitu jelas. Di mana di dalam pernikahan, di dalam perkawinan adalah sepanjang umur. Hakikatnya adalah kita hidup di dalam dunia yang hancur. Dan ini secara direct atau indirect, secara langsung ataupun secara tidak langsung juga telah meretakkan keluarga dan juga perkawinan. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, yang menuju kehancuran dan rosak akibat dosa.
Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak sempurna, yang berdosa, dan mungkin kejam. Dan kita sendiri adalah orang berdosa dan bercelah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna di dalam dunia yang hancur ini. Saya menyatakan ini bukan untuk memberi alasan ataupun untuk mencari alasan untuk bercerai ataupun apapun. Tidak. Tapi saya hanya menyatakan ini adalah suatu hakikat, satu realiti dan kebenaran bahwa dunia ini yang kita hidup adalah dunia yang sangat susah untuk kita mempertahankan perkawinan dan juga keluarga. Karena ianya senang. Dan selalu diserang oleh si iblis yang ingin menghancurkan dan membinasakan setiap keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, di antara kita pagi ini juga. Oleh itu, banyak antara kamu yang mungkin rasa sukar untuk mengatakan amin. Sebab di antara kita, dia mungkin di sebelah kita sahaja yang telah melalui trauma atau luka akibat perkawinan yang telah hancur. Ataupun keluarga yang telah berpecah belah. Saya secara sendiri, saudara-saudari, membesar di dalam keluarga yang berpecah belah. Ayah saya, bapak saya ada 2 istri. Dan di dalam tahun-tahun lewatnya, dia ada lagi satu affair. Affair itu apa? Satu apa? Satu hubungan luar lagi. Saya di sini bukan untuk memalukan bapak saya. Jangan salah paham. Kamu yang mengenal saya dan mendengar khotbah-khotbah saya, selama ini kamu tahu bahwa saya sangat menghormati bapak saya. Saya sanjung tinggi dia dan saya juga paham situasinya, pergumulannya. Karena dia bukan seorang Kristen. Dan saya belajar mengasihi dia, memahaminya, dan sebagainya. Dan saya menghormatinya. Apa yang saya katakan di sini adalah suatu kebenaran, satu realiti, satu hakikat. Bukan untuk memalukannya, tetapi untuk menyatakan bahwa ini adalah satu realiti di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kami. Saya sendiri melihat dan merasakan kesakitan yang ada di dalam ibu saya. Saya sendiri bergelut. Saya bergumur di masa muda saya. Saya juga penuh dengan kepahitan dan juga amarah. Dan saya benci ibu tiri saya. Termasuk adik-adik, abang-abang tiri saya. Apalagi perempuan yang di ujung-ujung itu. Saya marah. Saya bergelut. Tuhan saja tahu apa yang lalui pemikiran saya, apa yang saya mau lakukan terhadap mereka sebagai balas dendam. Tetapi syukur pada Tuhan. Anugerah Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan mengubah saya. Kalau tidak, kalau bukan karena anugerah Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan,
hari ini saya mungkin masih lagi menjadi seorang yang sangat pahit, sangat marah, sangat jahat. Saya mungkin bukan seorang Kristen, apatah lagi seorang padri. Tapi semuanya anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang sudah hancur. Dan di dalam kehancurannya juga ingin menghancurkan setiap perkawinan dan keluarga. Dan kita tidak terlepas. Tidak kira sama ada kamu Kristen, keluarga Kristen atau tidak. Semuanya diserang bertubi-tubi. Kita hidup di dalam dunia yang hancur dan yang tidak sempurna. Mari kembali kepada firman Tuhan. Walaupun dan ini menjelaskan ya dengan lebih mengenai kehancuran ataupun ya pemikiran dan sifat dan sikap dunia yang hancur ini. Walaupun Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan sejak dari mula kehendak Allah mengenai perkawinan. Semuanya jelas. Tetapi orang-orang Farisi tetap tidak peduli. Seperti mana yang saya katakan tadi, tujuan mereka bukan untuk menerima pengajaran. Tujuan mereka ada mencari alasan untuk menuduh Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus menjelaskan dengan begitu jelas, mereka usuli dengan satu soalan yang seterusnya. Sebab mereka tidak puas hati. Jadi mereka terus bertanya di dalam ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Ya, mereka kata ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, di sini kita dalam melihat orang Farisi, walaupun Yesus menjelaskan dengan baik, dengan jelas, mereka tidak senang hati. Mereka bawa Musa, mengambil Musa sebagai contoh, menarik nama Musa, memakai nama Musa sebenarnya. Kalau begitu, kenapa Musa izinkan bagi kenapa Musa memerintahkan? Nah, perkataan yang mereka katakan, kenapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, Musa izinkan, kenapa tidak boleh? Mereka mengambil daripada Ulangan yang pasal yang ke-24. Semua kata Ulangan pasal 24. Sebenarnya petikan ini ya, jikalau kita membaca di dalam Ulangan 24, ya, maksudnya sangat berbeza daripada apa yang orang Farisi coba putar belitkan. Apa yang nyata daripada firman Tuhan. Sebenarnya ya saudara, ya di dalam firman Tuhan, ianya seperti ya ingatkah si iblis ya coba memutarbelitkan dan juga mengelirukan si Hawa. Ya, dan si iblis datang kepada Hawa dan kata, Tuhan ada kata begitu kan? Ya. Demikian juga Farisi, ya, di dalam tekad mereka untuk memerangkap Yesus. Mereka ambil satu petikan, putar belitkannya dan mengatakan, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Nah sebenarnya di dalam Ulangan 24 ya, kalau kamu baca, dan saya tidak akan lihat di sini, ya kamu yang ingin kamu cetak dan kamu baca di rumah nanti. Ya, sebenarnya Musa tidak memerintahkan, semua kata Musa tidak memerintahkan. Apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam Ulangan 24 adalah satu penyataan sahaja bahwa sebab yang mereka mau sudah bukan Musa yang memberikan surat, ya, orang itu sendiri memberikan surat perceraian sesuka hati,
Ya, apa yang Tuhan jelaskan di sini, di dalam apa yang firman Tuhan katakan adalah, ya, Musa sebenarnya tidak menetapkan peraturan tentang perceraian ataupun perkawinan. Sebaliknya, jikalau kamu membaca Ulangan 24, kamu akan dapati bahwa Musa melarang seorang wanita yang telah 2 kali bercerai daripada kembali kepada suaminya yang pertama. Itu saja. Tidak ada mengatakan mengenai, ya, satu arahan ataupun satu perintah untuk bercerai. Jadi di sini ya saudara-saudari, ya, si orang Farisi coba putar belitkan untuk kepentingan diri. Sama seperti hari ini. Ya, banyak orang juga putar belitkan firman Tuhan untuk kepentingan sendiri. Dan kita selalu dengar mengenainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam sini, ya, adalah bukan Musa yang memberi arahan ataupun, tetapi Musa mengizinkan karena ketegaran, kekerasan hatimu. Artinya, ya, sama ada Musa kata ya atau tidak, kamu juga akan lakukan. Kamu paham tidak? Ini berlaku. Ianya seperti hari ini, kalau kamu seorang majikan, kamu punya staf sudah beli tiket pergi holiday. Sudah beli tiket, sudah beli tiket ke Korea. Sudah beli tiket baru datang jumpa kamu. Bos, boleh minta cuti? Apa yang harus kamu buat? Dia sudah beli tiket. Kamu kata tidak boleh? Kalau kamu kata tidak boleh, mereka berungut. Bos tidak bagus. Tidak berperi kemanusiaan. Kamu paham tidak? Kadangkala kami memutar belitkan perkara hanya untuk agenda diri masing-masing. Sama seperti orang Farisi. Bukan karena mereka mau cari jawaban ataupun nasihat. Mereka sudah ada kesimpulan mereka. Ada satu kali, saya bagi satu contoh. Ada satu kali seorang anak muda datang jumpa saya. Dia kata, Bishop boleh, ini orang Cina ya, orang Cina. Halo? Semua kata orang Cina. Cina. Ini orang Cina. Oke? Dia datang pada saya, Bishop, bolehkah kita makan makanan yang telah pun dipersembahkan di dalam tokong-tokong Cina? Dia tanya saya, boleh makankah makanan yang dibawa balik daripada tokong Cina? Nah, sebelum saya jawab pun, dia sudah beri jawaban. Dia sudah bagi sebab-sebab alasannya. Ya, daripada jangan Bishop, ya kalau tidak makan pun sayang juga kan makanan ini. Lagi pun dia mula ambil daripada firman Tuhan untuk menyokong. Oke, ya firman Tuhan juga ada katakan Bishop, ya bahwa kalau kita makan dengan iman tidak ada apa-apa akan terjadi. Ya kalau kita terima dengan hati bersyukur semuanya halal. Semuanya dia yang cakap. Jadi saya di situ dengar alasannya semua Oke. Akhirnya saya hanya kata pada dia ini. Saya kata pada dia, anak muda, tidak kira apa yang saya kata, kamu juga akan makan kan? Tidak kira apa yang saya cakap, dia akan lakukan juga. Sebab dia sudah buat
keputusannya. Apa yang dia mau hanya job daripada saya. Kebenaran daripada saya. Sokongan daripada saya. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu makan? Bishop kata oke. Paham? Paham? Kata pada kawan sebelahmu, macam aku kenal orang itu. Pemimpin sel kata oke. Reverend Enzen kata oke. Sebenarnya kita sudah mempunyai jawabannya. Tapi kami hanya perlukan kebenaran. Ataupun pembenaran. Untuk lakukan apa yang kita mau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selain daripada hati keras. Dan saya percaya banyak antara kita di sini tidak menganggap hati kita begitu keras lah ya. Salah satu sebab utama juga mengapa perceraian semakin berleluasa di hari-hari ini adalah karena apa yang dikatakan a shifting worldview dalam bahasa Inggris ataupun pandangan dunia yang berubah. A shifting, goalpost-nya telah pun disasar, telah pun diubah. Ianya diubah oleh dunia, oleh prinsip-prinsip dan cara-cara kebudayaan duniawi. Dan oleh itu pendirian kita secara pribadi dan sebagai Kristen juga terpengaruh, terubah olehnya. Di dalam istilah teologi, ianya dipanggil sebagai a progressive worldview ataupun pandangan, sudut pandangan progresif. Sudut pandangan progresif ini adalah sudut pandangan duniawi yang telah pun menyerap di dalam kehidupan kita walaupun kita orang Kristen. Dan nilai-nilai kita sebagai orang Kristen mulai diubah secara tidak langsung oleh nilai-nilai dunia ini. Dan nilai-nilai duniawi ini selalu dipromosikan dan selalu kita dengar dan lihat di kaca TV, di pawagam-pawagam, di drama-drama yang kami lihat, di sosial media, TikTok, semuanya. Ianya perlahan-lahan mengubah pemikiran kita, lebih-lebih lagi di antara anak-anak muda. Dan lebih buruk lagi adalah gereja juga tidak terkecuali. Ajaran sesat dari ajaran liberal yang menyerap ke dalam gereja juga mengubah nilai-nilai kekristenan. Dan ini secara tidak langsung juga mempengaruhi dan membawa padah kepada keluarga, kepada perkawinan dan sebagainya. Hari ini saya masih lagi membawakan pengajaran mengenai perceraian di dunia barat, di Amerika, di Eropa. Perceraian itu tidak lagi menjadi isu. Itu adalah sebahagian daripada hidup sudah. Mau bercerai, cerailah. Biasa bah. Tidak salah cerai kawin. Selagi suka sama suka, okelah. Itu pemikiran mereka. Tiada nilai-nilai Alkitab tiada nilai-nilai ketuhanan yang memimpin mereka. Dunia
dan pemikiran duniawi yang mempengaruhinya. Jadi hari ini mereka tidak lagi cakap mengenai perceraian. Apa itu perceraian? Bila mereka dengar kami masih bergumul dalam hal perceraian, ketawa mereka. Sebab karena sekarang ini mereka coba menolak ke ekstrimnya. Tidak lagi mengenai hal perceraian. Apa yang mereka bincang hari ini? Mereka bincang mengenai perkawinan sama jenis. Dan ianya sama sekali bercanggah dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita baca ayat 4 dan ayat ke-5 sekali lagi. 1, 2, 3. Ayat 4, 5. Tolong baca. Saya hilang suara sudah. Saya ada satu khotbah lagi malam ini. Jadi tolong bacalah supaya saya dapat rehat. Amin. Oke, ayat 4. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, jadi di sini firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan di dalam pernikahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. It is Adam and Eve. Ianya bukan Adam dan Steve. Amin. Tetapi semua pemikiran, sifat dan sikap duniawi ini mulai menyerap dan mempengaruhi kebanyakan anak-anak muda kita. Dan oleh itu, tonggak perkawinan, kekeluargaan juga diugut. Mulai retak. Saya bagi contoh. Kebanyakan anak muda hari ini tidak lagi rasa serba salah di dalam hubungan seks sebelum kawin. Untuk mereka biasa bah. Kebanyakan banyak orang anak muda sekarang ini termasuk anak-anak Kristen. Untuk tinggal bersama sebelum berkawin. Sudah menjadi kebiasaan. Kamu paham? Jadi pemikiran duniawi ini, sudut pandangan duniawi ini sudah pun mengambil alih mengenai nilai-nilai Alkitabiah. Dan banyak anak muda hari ini. Nah, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memberi sedikit nasihat di sini. Kebelakangan ini saya juga sangat concern itu apa? Concern? Agak bimbang lah, agak khawatir. Dengan sikap anak-anak muda mengenai perkawinan. Lebih-lebih lagi mengenai pernikahan kudus dan sebagainya. Semakin banyak anak-anak muda yang datang jumpa padri-padri kami. Ya, kesian padri-padri kami, kadang-kadang saya pun kesian mereka. Ya, selepas khotbah ini kamu tunjuk sedikit belas kasihan kepada para padri kami lah ya, ada amin. Ya, sebab hari ini kalau kamu jumpa saya, kamu tahu habis kamu. Ya, padri-padri kami yang sangat dan coba bersikap tolak ansur. Nah, semakin banyak anak-anak muda yang datang kepada gereja, ya, dan meminta pernikahan kudus. Mempunyai agenda-agenda tersendiri mengenai bagaimana mereka mau nikah kudus dilangsungkan, dijalankan.
Mungkin terjadi di BM, mungkin lebih lagi terjadi di bagian Inggris dan Cina. Oleh karena apa? Karena cara dunia ya yang mempengaruhi mereka. Sekarang ada di antara jemaat kita, mungkin tidak di jemaat BM ya yang lain. Mereka tidak mau lagi kawin di gereja. Boring katanya. Mereka mau kawin taman. Apa ini? Garden wedding. Island wedding. Wih di Mabul, wih di Kapalai, wih di Mataking. Cool. Kamu paham? Tapi soalan saya adalah ini. Bukankah kamu mencari Tuhan di dalam pernikahan? Adakah pernikah kudus hanya sekadar keseronokan? Halo? Ataupun kita mencari Tuhan? Apa yang utama di sini? Ada yang datang ya yang mau kawin di gereja. Oh, saya mau 4 pengapit. Saya mau 6 pengapit. Saya mau 8 pengapit. Saya tidak mau lagu ini. Saya mau lagu ini. Kalau boleh saya mau nyanyi. Semuanya saya, semuanya aku. Di mana Tuhan di dalam perkawinanmu? Kamu paham? Jadi di sini mereka meminta-minta. Ya. Ada yang menuntut. Kalau padri kata tidak boleh, tersinggung, marah. Kenapa gereja begitu? Saya pergilah gereja lain. Halo? Di manakah Tuhan di dalam perkawinanmu? Ada yang menuntut sampai saya sendiri pun tidak tahu di mana Tuhan dalam hal ini. Saya ingin kata di sini saudara. Dengar. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang belum lagi bernikah. Saya menasihati dengan rendah hati. Saya di sini bukan untuk memperli ataupun mengatakan memalukan sesiapa. Di dalam pernikahan kita mencari Tuhan. Karena kamu dan saya telah pun belajar daripada firman Tuhan. Bahwa perkawinan, perjalanan pernikahan, perjalanan perhubungan suami istri adalah satu perjalanan yang sangat panjang dan sangat sukar. Dan kita perlu Tuhan. Ada amin? Dan oleh itu di dalam nikah kudus kami datang mencari Tuhan untuk anugerahnya, untuk kekuatannya. Supaya kita dianugerahkan. Dirahmati dengan anugerahnya supaya kita dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Kalau langkah pertama kita adalah semuanya aku. Saya, apa yang saya mau. Karena kalau kita mula dengan langkah kepentingan diri. Maka kita telah langkah salah di dalam hidup. Karena langkah pertama adalah Tuhan. Naungilah aku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Bukannya aku. Pernikahan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang dihormati sini. Pernikahan harus memuliakan Tuhan terlebih dahulu daripada segala keseronokan kita yang ada. Amin saudara. Amin saudara. Saya ingin bagi 1-2 lagi contoh.
Karena ini semakin-makin terjadi di masyarakat kita dan di masyarakat Kristen kita kebelakangan ini. Bukan saja di sini tapi di seluruh Sabah dan sebagainya. Yang satu lagi adalah saya tidak tahu di dalam BM ada terjadi atau tidak, tetapi yang pasti terjadi di perkawinan orang-orang Cina nih. Aku Cina ya, jadi aku kritik orang saya sendiri. Ada amin? Oke. Dan di dalam perkawinan Cina kebelakangan ini tren sekarang ini ya adalah mereka ada kata dalam istilah ya cap singyong atau pergi menerima pengantin perempuan. Jadi di dalam menerima pengantin perempuan mereka ada permainan dulu. Biasanya permainan ini dilakukan oleh pengapit-pengapit. Tetapi permainan itu adalah sangat menghina. Sangat memalukan. Kadang-kadang mereka memaksa ya pengantin lelaki melakukan sesuatu yang begitu hina. Perkara-perkara yang sangat menghinakan. Kadang-kadang mereka juga memaksa pengantin perempuan untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat menghinakan. Ini tidak baik. Kami pun tidak akan lakukan kepada kawan-kawan kami pada hari-hari biasa. Kenapa di dalam hari perkawinan mereka kami paksa mereka melakukan sesuatu yang sangat mengejikan dan sangat menghina. Tidak baik. Dan ianya tidak memancarkan kekristenan. Amin saudara. Amin saudara. Dan saya ingin kata kepada kita sini, jangan terikut-ikut dengan tren dunia. Ada satu perkara yang saya dengar, ianya syukur tidak berlaku di St. Patrick. Ya, ianya terjadi. Di mana mereka memaksa pengantin lelaki minum alkohol. Minuman keras. Dipaksanya minum baru mereka izinkan dia bawa pengantin bakal istrinya. Ya, datang ke gereja mabuk-mabuk. Adakah ini memuliakan Tuhan? Saudara pikirkan. Saya tanya kamu. Si pengantin laki ini dipaksa minum sebagai satu permainan untuk keseronokan. Tapi datang gereja tidak dapat berdiri lurus. Saya tanya kamu. Adakah ini baik? Adakah ini memuliakan Tuhan? Syukur saya kata ini tidak terjadi di gereja Anglikan. Tidak terjadi di gereja St. Patrick. Kalau ianya terjadi di gereja St. Patrick dan kamu berdiri di sana dan tidak boleh berdiri lurus, saya akan batalkan perkawinan itu pagi itu. Amin saudara. Amin saudara. Yang belum kawin ada amin? Dengar ya, jangan terjadi. Kalau terjadi, jangan kata saya tidak bagi amaran. Apa yang saya ingin tekankan di sini saudara? Permainan kamu janganlah keterlaluan. Kalau perlu yang sebaiknya jangan ada permainan-permainan ini. Karena ianya tidak membantu. Ianya tidak mendorong, ianya tidak membangunkan. Kita harus menjadi Kristen yang berteladan. Amin saudara. Amin saudara. Biar dunia lakukan. Dan mereka dapat melihat perbezaan. Ya, nikah kudus Kristen. Yang memuliakan, utamakan Tuhan lebih daripada keseronokan pribadi. Itu yang kita harus tekankan. Itu yang kita harus ajarkan. Satu lagi, izinkan saya. Tren kebelakangan ini
adalah membanding-banding resepsi siapa yang lebih mewah. Kalau si Anu buat resepsi mereka sebesar ini, saya perlu buat sebesar itu. Kalau saya buat sebesar itu, yang satu lagi mau lebih grand daripada yang tidak mau kalah. Semuanya karena apa? Muka. Kadang-kadang ianya bukan. Karena kedua pasangan itu yang mau buat resepsi atau buat perkawinan yang besar-besar. Kadang-kadang mereka tertekan oleh ibu bapa. Kadang-kadang mereka tertekan oleh keluarga. Dan terpaksa. Sehingga kata orang hutang sekeliling pinggang. 5 tahun selepas perkawinan pun tidak habis langsai bayar hutang. Saudara-saudari yang dihormati. Dengan rendah hati saya tanya. Adakah itu perkara yang menyenangkan hati Tuhan? Jangan banding. Jangan tertekan oleh jiranmu ataupun keluarga si Anu tuh. Kalau dia dapat resepsi 20.000, biarlah dia. Kenapa kami perlu terus-terus mesti mau buat 30.000? Hanya tunjuk. Tapi semua orang tahu. Kamu lakukannya bukan karena kamu mampu. Tapi mau hanya tujuk muka. Mau jaga maruah. Dan alasannya adalah adat. Jangan. Dalam soal adat, Cina lagi banyak adatnya. Dari mati sama dari lahir sampai kawin sampai mati pun ada adatnya. Tapi saya kesian. Saya kesian anak-anak kita. Di mana mereka bergelut, mereka bergumul. Setelah berkawin harus bayar utang. Saya pernah kata dan nasihatkan kepada kita semua. Sebagai umat Tuhan. Bila kita mau anak-anak kita kawin, marilah kita berkati mereka. Supaya mereka mula dengan satu langkah yang merdeka. Satu langkah yang dimana tidak berutang. Ada amin? Ada amin? Ada 2 perkara. Di mana ini menjadi, ya mungkin kata saya agak keras hari ini, minta maaf. Ada 2 perkara yang saya percaya ini adalah salah satu daripada kelemahan orang-orang kita. Ya tidak kira Cina ataupun Kadazan ataupun Toraja ataupun siapa sekalipun lah. Ya lebih-lebih lagi di masyarakat kita. Karena dunia dan juga kebudayaan di sekeliling kita memaksa kita terikut-ikut. Dan bukan lagi kita sebagai Kristen menjadi teladan. Kami pula terikut-ikut oleh teladan duniawi. Dan 2 perkara. Dan saya lihat di dalam kekeluargaan, di dalam perkawinan. Yang sudah menjadi satu beban. Hinggalah menjadi satu kutukan. Nomor 1 adalah menunjuk-nunjuk. Seperti mana yang saya katakan. Showing off dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dia boleh
bertingkat 2, saya mau bertingkat 3. Yang kedua adalah, BM-nya apa? Dowry, uang hantaran. Uang hantaran. Tidak salah ada untuk uang hantaran. Tetapi adakah uang hantaran yang berpatutan? Di sini saya ingin kata pada ibu bapak. Dengan segala hormatnya. Jangan minta-minta keterlaluan. Karena hati kita harus memberkati anak-anak kita. Supaya memulakan keluarga, perjalanan kehidupan mereka dengan senang. Bukan dengan beban. Saya kata ini bukan untuk memperli sesiapa. Sebab ini juga adalah masalah orang Cina. Apa yang saya kata di sini, saya kata juga di dalam 4 kebaktian yang lalu. 3 kebaktian yang lalu. Dan saya tidak pilih kasih dalam hal ini. Dan saya merayu kepada semua ibu bapak yang dihormati. Di dalam perkawinan anakmu. Jadilah berkat dan bukan jadi batu sandungan. Sebab kadang-kadang kami meminta keterlaluan. Dan semuanya atas alasan adalah, alasan keluarga lah, alasan inilah. Kamu yang buat keputusan. Ikut kemampuan. Kepada semua anak muda. Bernikah itu adalah baik. Karena ianya adalah rencana Tuhan. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Amin. Dan di sini saya perlu bantuan orang tua. Supaya orang tua juga memahami. Mengasihi seperti orang Kristen mengasihi anak-anak. Kenapa pula kita seumur hidup sebagai Kristen, tetapi dalam hal perkawinan, hal dalam kematian, kita perlu pula berubah dan tidak lagi Kristen. Minta maaf. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk tidak membebankan. Apa gunanya? Anak-anak kita berhutang seumur hidup. Ada yang kamu juga berhutang seumur hidup. Hanya untuk membayar hutang. Gara-gara tekanan yang dibawa oleh keluarga dan sebagainya. Bukankah Tuhan yang utama? Tidakkah harusnya Tuhan yang diutamakan? Kita harus menjadi teladan. Dan 2 perkara ini yang telah membinasakan banyak keluarga, yang telah memecah belahkan banyak keluarga. Di Malaysia sendiri, statistik Malaysia menunjukkan bahwa peningkatan perceraian semakin mendadak. Dan nyanyi bukan saja di antara orang bukan Kristen, termasuk juga orang-orang Kristen. Dan apa yang menguatiri hati saya, apa yang saya bimbang adalah di dalam statistik menunjukkan bahwa kadar perceraian di antara anak-anak muda di dalam 5 tahun yang pertama adalah semakin tinggi. Artinya mereka tidak bertahan dan tidak dapat bertahan.
Dan salah satu daripada sebabnya, ada beberapa sebab mengapa mereka bercerai. Dan salah satu daripada sebab utama perceraian adalah keuangan. Apalagi kalau anak sudah datang, kamu tahu. Untuk membesarkan seorang anak begitu susah sekarang ini. Betul tidak? Fikirkan kalau kami paksa mereka berutang begitu banyak. Semasa mereka hanya berlangkah pertama. Dan datang lagi anak dan memerlukan keuangan. Tekanan dan beban yang mereka harus pikul. Dan banyak tidak dapat bertahan. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Kristen. Setiap suku mempunyai adat sendiri. Tetapi kita sebagai Kristen, keutamaan kita adalah Tuhan. Amin, saudara. Dan saya perlu, dan dengan rendah hati saya merayu kepada ibu bapa untuk menunjukkan belas kasihan kepada anak-anakmu. Supaya mereka dapat bermula dengan bebas. Dengan hati yang aman. Dan bukan terbeban. Saudara Moming boleh mengungsikan. Kalau ada keadaan dusun tidak kurangnya juga permintaannya. Dan permintaannya semakin menakutkan. Kan? Mau kawin sekarang mau pikir 3 kali. Bukan karena apa? Karena permintaan. Kerbau tidak tahu berapa ekor. Itu basic saja itu. Belum kira yang lain. Dan untuk orang Cina, tidak kurangnya. Minta-mintanya semua mau kurang-kurangnya ada 8888, 9999. Ada yang 88888, 99999. Tidak ada 1, tidak ada 2. Semuanya gandaan. Terlampau. Saatnya tiba untuk umat Kristen menunjukkan teladan yang baik. Amin, saudara. Amin, saudara. Saatnya tiba untuk semua umat Kristen membuat pendirian apa yang benar dan apa yang patut. Apa yang membangun dan bukan membebankan. Dan saya meminta dengan rendah hati daripada semua para pemimpin menjadi teladan. Semua orang tua menjadi teladan. Supaya anak-anak kita dapat melihat teladan kamu dan bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak lagi tetapi masa tidak izinkan. Kalau tidak sampai malam lah kami ini. Tapi dengan sedikit sebanyak ini,
Minggu depan saya akan membawakan firman Tuhan, menyusuli apa yang kita belajar di sini, yaitu mengenai perkawinan dan perceraian. Adakah perceraian dibenarkan? Apakah berkawin semula dibenarkan? Itu minggu depan. Amin. Mungkin kamu tertanya-tanya, Bishop, daripada pengajaran hari ini nampaknya macam perceraian itu tidak dibenarkan. Ya kah? Ya kah? Di sini saya memberi satu teaser itu apa? Satu iklan. Supaya kamu datang lagi minggu depan. Di dalam pelayanan saya, selama lebih dari 30 tahun ini, ada satu kali saya mendorong si istri menceraikan suami. Mungkin kamu terkejut, Bishop begitu? Iya. Kenapa? Minggu depan datanglah. Apa yang saya katakan di sini, kita hidup di dalam dunia yang hancur. Apa yang saya katakan tadi, ibu bapak yang dihormati, semua saudara-saudari yang saya kasihi. Saya di sini bukan menghina, bukan memperli ataupun memandang rendah kamu. Kita semua bergumul bersama. Tetapi hati saya adalah saya mau kita semua mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada segala-galanya. Amin. Saya bersyukur. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Di tengah-tengah kita ada yang sudah bercerai, ada yang masih bergumur. Ada yang sudah berkawin semula. Khotbah hari ini memang membuat kamu tidak selesa. Saya faham. Karena saya juga lalui itu. Saya membesar di dalam keluarga bukan Kristen. Ya, saya mungkin tidak paham situasimu. Karena setiap situasi adalah unik, setiap situasi adalah berlainan antara satu sama lain. Saya pernah berkata, saya pernah menasihati satu keluarga dan si istri kata pada saya, Bishop, kamu tidak paham situasi saya. Benar. Saya tidak memahami sepenuhnya. Tetapi apa yang saya tahu, tidak kira apa sekali yang kamu lalui, saya ingin katakan kepada kalian semua. Apa yang lalu kita tidak boleh balik kembali. Masa telah pun berlalu. Apa yang lalu telah pun terjadi. Tetapi apa yang kita boleh lakukan sekarang ini adalah di masa-masa yang kita masih ada. Kita semua serahkannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan dapat memimpin kita dengan yang terbaik. Ada amin saudara. Secara pribadi saya tidak dapat pusing masa kembali. Mengenai bapak saya, ibu saya. Tetapi saya bersyukur. Karena Tuhan hadir di dalam hidup saya. Dan setelah saya mengenal Tuhan, saya bersyukur dan saya sangat bersyukur hingga hari ini. Karena Tuhan benar-benar memulihkan saya, menyembuh hati saya.
Sehingga salah satu daripada orang pertama yang saya bawa mengenal Tuhan adalah adik tiri saya sendiri. Saya bersyukur. Saya juga sangat bersyukur untuk ibu saya. Kedua orang tua saya mengenal Tuhan. Ya, bapak saya mengenal Tuhan 1 tahun sebelum dia meninggal. Ibu saya juga mengenal Tuhan dan untuk beberapa tahun Tuhan mulai mengubah dia, menyembuhi dia. Saya masih ingat. Bila kami merayakan, ya membuat perencanaan untuk merayakan ulang tahun ibu saya yang ke-80. Ya, untuk orang Cina, ya, ulang tahun birthday 80 itu besar. Oke? Itu adalah salah satu daripada ya, kegemilangan ataupun yang terbesar. Kami buat rencana dan sebagainya. Dan saya masih ingat lagi semasa kami membuat semua persiapan persediaan. Dan juga siapa yang kami mau undang dan sebagainya. Ibu saya. Ibu saya. Dengan mulut sendiri dia kata, jangan lupa mama tirimu. Dan dengan kehendak dia sendiri. Dia dudukkan mama tiri di meja utama. Sebelah dia. Luar biasa. Ini tidak mungkin terjadi jikalau tidak adanya anugerah Tuhan dalam keluarga kami. Iya, saya mungkin tidak paham situasimu, keadaanmu, pergumulanmu, kepahitan dan juga kesakitanmu. Tetapi ada sesuatu yang saya tahu. Allah kami adalah lebih besar dan lebih berkuasa dari segala kepahitan dan kesakitan kita. Amin. Dan oleh itu saya ingin mengundang kamu saudara. Pada hari yang mulia ini. Mari, ayo. Tidak kira apa yang sudah lalu. Tidak kira apa sekalipun yang kamu lalui. Datang kepada Tuhan saat ini. Untuk dipulihkan. Karena sebagaimana yang saya katakan, Tuhan di sini bukan menghakimi, tetapi untuk memerdekakan kita. Tuhan di sini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membina. Amin. Mari kami berdiri di hadirat Tuhan.